Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat mensyukuri nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan dari 2 Petrus 3 ayat 14 sampai 18. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita meminta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Kasih-Mu Tuhan terus kami rasakan dan boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana adanya kami pada pagi hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan saat ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk kami boleh mengerti apa maksud firman-Mu ini, dan boleh kami pedomani dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami sambut firman-Mu ini. Amin. 2 Petrus 3 ayat 14 sampai 18 firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mengenal Tuhan menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam menanti kedatangan seseorang ke rumah kita itu, pastinya kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Kita akan mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan, juga kita siapkan diri kita agar tidak kelihatan buruk bagi orang yang akan bertamu ke rumah kita. Nah, dalam bacaan kita pada saat ini, dari kitab Petrus ini berisi tentang hari Tuhan, di mana Tuhan akan datang kembali ke dunia ini. Nah, dalam menanti kedatangan Tuhan ini, jemaat diajak untuk berusaha agar tidak kedapatan bercacat dan bernoda di hadapannya dalam ayat 14. Maksudnya bahwa jemaat harus hidup suci dan terus mengabdi kepada Allah dalam menanti kedatangannya. Dan sehubungan dengan usaha mempersiapkan diri dalam menanti kedatangan Tuhan ini, Petrus mengingatkan jemaat Tuhan untuk kedua kalinya agar berjalan dan bertumbuh dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan memiliki peranan penting karena ditekankan pada awal dan akhir surat Petrus ini, dengan tujuan untuk mengingatkan jemaat Tuhan bahwa tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, mustahil manusia mampu mempersiapkan dirinya menyongsong hari itu atau hari Tuhan. Nah, kita juga yang adalah jemaat Tuhan masa kini, kita diajak untuk terus mempersiapkan diri kita. Kita terus memacu diri kita untuk terus mengenal Tuhan dalam kehidupan kita dan menjadikannya sebagai Allah yang hidup dan sebagai penyelamat kita, agar kita mendapatkan kehidupan kekal saat kedatangannya kembali. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Bapa, ya Tuhan kami datang menundukkan kepala di hadapan-Mu.
Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan pada saat ini. Ajar kami Tuhan untuk terus mempergunakan firman-Mu ini, menjadikannya sebagai suluh di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami datang berdoa, mendoakan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan menolong kami di dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan memberikan kami kesehatan. Biarlah Tuhan kehidupan ini boleh kami lalui dengan baik dan terus mengutamakan Tuhan di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk kekasih-kekasih kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan untuk kekasih-kekasih kami. Biarlah Tuhan mereka boleh pulih dan boleh kembali menjalani aktivitas mereka dengan baik dan penuh sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang saat ini dalam usia yang lanjut. Kami mohon penguatan yang asalnya daripada Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam masa tua ini mereka boleh jalani dengan baik, boleh senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah. Mari Tuhan menolong mereka, Tuhan memimpin mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh juga terus memimpin kami dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Ya Bapa, kehidupan kami saat ini hingga seterusnya Tuhan, kami senantiasa terus serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan senantiasa terus berperkara di dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, seru sembahyang kami yang kami bawa dalam Kristus Tuhan. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah persekutuan yang boleh kita angkat pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menolong kita.